Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu supervisi akademik di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Setinju dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya Depson Butar-Butar sebagai supervisor dan Ibu Samosir sebagai rekan guru. Tujuan adalah mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik bersama Ibu Tiarna Samosir. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kali ini saya Depson Butar-Butar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, ingin melakukan supervisi akademik kepada rekan guru saya di Satuan Pendidikan. Oke, selamat pagi Ibu Samosir. Selamat pagi Pak. Ya, jadi untuk itu alangkah baiknya Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada rekan-rekan. Silakan Bu. Ya. Halo teman-teman CGP Angkatan 9, teman dari rekan saya Pak Depson Butar-Butar. Perkenalkan, saya Ibu Tiarna Samosir, guru fisika dan sekaligus guru agribisnis tanaman perkebunan di SMK Negeri 1 Setinju. Demikian perkenalan saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Samosir telah memperkenalkan diri. Kali ini sebelum kita melakukan observasi, ada yang perlu saya tanyakan sama Ibu sebelum melakukan observasi di kelas ya Bu. Silakan Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama, sebelum Ibu melakukan observasi di kelas, maka yang perlu saya tanyakan yang pertama, kira-kira apakah tujuan pembelajaran nantinya yang Ibu sampaikan pada proses pembelajaran. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi saya kebetulan nih Pak, besok ada les fisika fase E di kelas 10 ATP. Kebetulan ini materinya tentang pengukuran Pak. Nah, jadi saya merencanakan sebuah pembelajaran melanjutkan yang dari minggu lalu, yaitu bahwa murid dapat menggunakan jangka sorong. Itulah tujuan yang sudah saya rencanakan Pak. Iya, oke, bagus ya Bu. Nah, jadi tujuan tadi sudah disampaikan. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua Bu, kira-kira apakah arah pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Ya, baik Pak. Saya kan Pak sudah mulai belajar nih Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan saya juga sedang ingin menerapkan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi untuk itu Pak, kebetulan saya tadi sudah membuat beberapa materi. Ada 3 materi yang saya persiapkan Pak, yaitu nanti dia katanya itu memenuhi diferensiasi konten, yaitu materi dalam bentuk teks, yang kedua materi dalam bentuk poster, yang ketiga materi dalam bentuk YouTube Pak, dalam bentuk video. Itulah rencananya. Kemudian setelah mereka menyimak materi itu, nanti akan diakhiri dengan praktik menggunakan jangka sorong secara kelompok. Demikian Pak. Luar biasa ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga buat Ibu, ya, Pak. Kira-kira apakah strategi yang Ibu gunakan nantinya yang sekarang mau dipersiapkan kayak gitu? Iya Pak, meskipun sudah pandemi Pak, saya sebagai guru masih percaya bahwa teknologi itu adalah hal yang baik untuk digunakan. Jadi kami masih menggunakan GCR Pak. Jadi kebetulan materinya belum selesai, sedikit lagi. Mungkin nanti malam akan saya posting di GCR begitu. Bagus sekali ya Bu. Nah, jadi berarti Ibu bisa waktunya kira-kira kapan nih observasinya?
besok saya Selasa ya Pak, besok ya. Besok saya masuk jam pertama kedua. Oke. Jam pertama kedua di kelas 10 ATP. Kelas 10 ATP ya. Jadi saya mohon nantinya sebelum Ibu memasuki observasi di ruangan, saya mohon izin supaya Ibu mempersiapkan modul ajarnya ya Bu. Iya. Supaya nanti prosesnya lebih mantap dan lancar. Apakah boleh saya? Oh iya, baiklah Pak, akan saya print lah. Biasanya Pak saya menggunakan tidak menggunakan kertas Pak, jadi tapi nggak apa-apa lah untuk Bapak boleh saya siapkan Pak. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, Sampai jumpa kita besok. Jam pertama kedua ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya Pak, apa ada? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, putar-putar. Ada apa Pak? Kesepakatan kita bahwa hari ini Ibu melakukan observasi ya. Ya Pak. Jadi Ibu boleh menentukan kegiatan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi mohon izin Bu, kalau boleh saya minta modul ajarnya Bu. Oh, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya. Oke, silakan Bu. Iya, ada Pak. Oke, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Ibu absen, seperti biasa kita sudah punya absen yang online ya. Oke. Berarti semuanya hadir ya. Baik, terima kasih. Sudah sarapan? Sudah. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita, saya undang berdiri. Kita akan membuat tepuk hebat. Masih ingat tepuk hebat? Masih. 3 kali tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ada yang menunjuk temannya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak kami sekalian, pada minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai jangka sorong. Nah, sebenarnya materi itu sudah Ibu letakkan di GCR-nya. Memang sih baru tadi malam. Apakah sudah ada yang sempat membuka? Belum. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita akan mempelajarinya sebentar. Tujuan kita hari ini adalah bagaimana kalian dapat menggunakan jangka sorong untuk pengukuran. Nah, Ibu sudah menyediakan materi. Boleh dibaca dulu nih ya materinya. Terbaca kan? Oke, baik, terbaca. Oke. Ibu perbesar dulu. Oke, baik, dapat ya. Nah, jangka sorong. Boleh kita lihat apa itu jangka sorong. Dilihat dari bentuk ini apakah Anda sudah pernah menggunakan? Sudah pernah ya. Di SMP ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, apa itu jangka sorong? Nah, sekarang kita akan memperdalamnya sedikit bahwa jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang relatif lebih kecil. Ya, kalau pada minggu lalu kita menggunakan mistar, bahkan kita menggunakan jengkal. Ya, itu boleh digunakan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pengukuran untuk benda-benda yang lebih kecil. Nah, ini boleh kita lihatkan bagian-bagian jangka sorong. Nampak ya? Boleh dilihat sebentar. Silakan membuat catatan jika perlu. Bagian-bagiannya ini ada rahang tetap, ada rahang geser, ada skala utama, ada skala nonius. Ya, dan bagaimana cara membacanya itu boleh kamu lihat. Oke, jadi sebagai contoh ini contoh, satu contoh ya. Kalau kita lihat di sini bahwa lihat contohnya, lihat dulu ya. Setelah tadi kamu antara 1,1 sampai 1,2. Apakah sudah melewati 1,1? Sudah.
Berarti kita boleh tuliskan skala utamanya 1,1, tapi belum sampai 1,2. 1,1 yang lewat. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dia, angka 0 tidak lurus dengan garis di atasnya, 2 juga tidak, tapi nampaknya 5 hampir lurus. Apakah ada yang masih lebih lurus? 6,5 ternyata. 6,5 ternyata ya. Tadi Ibu katakan bahwa skala Nonius, skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Maka skala Vernier ini kita kalikan yang lurus tadi ya, yang lurus adalah angka 6,5. Ini dia yang ditunjuk pada jari yang kedua, angka 6,5. Maka bagaimana menentukan lebihnya tadi? Tadi kan 1,1 lebih berapa gitu ya? Maka inilah cara membacanya. Kita kalikan 6,5 dikali 0,1, hasilnya adalah 0,65. Nah, lalu berapa hasilnya Bu pembacaannya? Itu kita jumlahkan. Angka yang dihasilkan sentimeter. Kalau kita jadikan milimeter dia kali 10 menjadi 11. 11 milimeter ditambah 0,65 milimeter. Dari mana 0,65-nya? Tadi 6,5 yang garisnya lurus antara skala Vernier dengan skala utama dikalikan 0,1 milimeter, yaitu skala terkecil pada jangka sorong. Hasilnya adalah menjadi 11 mm tambah 0,65 mm, 11,65 mm. Nah, kalau kita melihat tingkat akurasinya itu adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 mm. Maka penulisan yang benar adalah 11,65 mm plus minus 0,05 mm. Dari mana Bu 0,05 mm? Sama dengan mister yang lalu, dia setengah dari skala terkecil. Nah, Ibu harap bahwa kalian sudah cukup mengerti tentang menggunakan jangka sorong. Namun untuk lebih memudahkannya, MEM akan memberikan juga dalam bentuk yang lebih luas. Nah, ini dia materi yang lebih luas dan lebih rinci. Yang boleh kamu lihat nanti, ya. Masih materi yang sama tadi. Oke, ini boleh kita lihat. Boleh kamu simak sebentar. Nah, ini boleh kamu lihat. Silakan juga membuka HP-nya ya, untuk boleh melihat atas ini. Nah, namun sekarang kita untuk lebih memperdalam lagi, barangkali ada anak kami, Mem, aku kalau nggak melihat cara menggunakannya nggak ngerti saya. Ya kan, dulu kan gitu ya. Mem, aku maunya harus lihat cara menggunakannya. Mem, ada sebuah video tentang pemanfaatan jam yang sorong. Nah, mari kita simak. Baik, kita sorong. Gerakan tetap, gerakan geser, skala utama, yaitu yang melekat pada rasa tetap, skala Nonius atau skala Vernier yang melekat pada gerakan geser. When you write, your tone influences how readers respond. Grammarly, just highlight your text and type how you want. Ya, ada iklan yang mengganggu ya. Oke. Nah, cara menggunakannya. Pembacaan jangka sorong. Ini contoh. Kita ya. Potongan daripada skala utama tadi melekat pada gerakan tetap dan skala Nonius. Bagaimanakah cara membaca hasil penghitungan ini? Perhatikan gambar. Nah, skala terkecil dari sebuah jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Terdapat kemudian sama seperti tadi ada tengah dan skala terkecil. Pengukuran dinyatakan sebagai X minus 5X. Panjang yang kita baca
yang sudah, ada yang belum. Apa kendalanya? Densis? Karena belum langsung praktek langsung. Karena belum praktek langsung. Sudah penasaran mau praktek langsung? Betul? Kita bagi dalam 3 kelompok ya. Oke, baik. Silakan satu orang mengambil alatnya. 1, 2, 3. Satu meja, satu kelompok saja. Oke, apa yang mau diukur? Oke, apanya bukan? Nah, ini juga boleh sebagai bahan ukur. Ini boleh sebagai bahan ukur. Silakan, ini boleh sebagai bahan. Silakan, jangan sampai jatuh. Bagaimana tadi caranya? Pertama dia dijepit dulu. Oke. Tadi kan bagian-bagiannya udah jelas ya. Coba lihat kemari bentar. Ini kan digeser nih. Kalau begitu yang mana rahang geser? Di tangan kanan atau kiri, Bu? Kanan. Rahang tetapnya? Kiri ya, yang tetap. Ini yang bergeser. Nah, ini namanya skala utama. Skala non-newsnya itu ada pada rahang geser, ya. Nah, ini namanya penjepitnya. Kalau kita lihat bentuknya ini, sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur banyak hal. Maksudnya? Nah, ini caranya. Kita jepit yang mau diukur. Misalnya, mau mengukur ketebalan daripada penutup ini. Misalnya, kalau kita mengukur ini, mengukur diameter dari penutup ini bentuknya kan agak seperti ini ya. Jadi yang mana bentuk ini kan atau ini. Jadi sepakat aja kita ya, mengukurnya bagian ini. Ya? Oke, silakan. Apapun yang pengen ukur, benda ukurnya silakan. Kemudian ini kita kunci. Kita kunci. Oke. Dan ada masalah punya pen system? Oh ya. Ya. Nah, coba dulu masing-masing dilihat angka non-nonius. Angka 0 tadi nih ya, tadi kan? Udah cukup menyimak tadi? Oke, angka 0-nya kena di angka berapa? Itu biasanya bisa tepat, bisa juga dia di antara. Misalnya 2,1 lebih, antara 2,1 sampai 2,2. Berarti ada kelebihannya. Dah? Oke, tuliskan skala utamanya berapa? Skala utamanya berapa? Kalau punya ibu ini tepat pula di angka 3. 3,00. Berarti yang lurus itu adalah noniusnya 0 nonius dengan garis ke atasnya. Oke, yang berapa? 3, pasti ya 3 ya. Sama ya, karena benda umum kita sama. 3. Kemudian garis nonius yang lurus dengan skala utamanya angka berapa? Yang betul-betul lurus dia menjadikan satu garis antara garis skala nonius dan garis skala utamanya. Angka 0 ya, Abdul? 9, Bu. Angka 9. Hah? Sama dia. Tidak mungkin 3. Cari yang paling lurus. Angka 0 ya, harusnya angka 0 ya. Oke, 3,00 tambah noniusnya 0. 0 kali 0,01 cm. Kalau kita buat dalam cm. 0,1 mm kalau kita buat dalam milimeter. 3,00 tambah 0. Bagaimana nih? Kali-kalinya. Oke, yang lain? Berapa hasilnya? Skala tambah skala. Skala utamanya berapa? 2,6 berapa? Skala noniusnya? 0,1 Kali?
Perhatikan ya. Oke, baik. Siapa boleh menceritakan hasil pengukurannya? Kelompok 2. Silakan berdiri. Iya. Kemudian dapat skala utama 2,6. Nah, mereka lulus di angka 0. Lalu skala non-newsnya adalah 6 cm. Angka 6. Di angka 6, lulus angka 6, lalu dikali 0,01 cm sama dengan 0,06. Jadi skala utama ditambah skala non-newsnya adalah 2,6 ditambah 0,06 sama juga dengan 2,66 Satuannya sentimeter. cm. Sentimeter. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, kelompok 1 apakah boleh menceritakan berapa hasil pengukurannya? Ayo. Skala utamanya berapa? 3,00. 3,00. Yang lulus skala non-news angka 0 juga. Berarti dia tepat mengukur 3,00. Karena kalau kita kalikan pun non-newsnya 0 kali 0,01 tetap juga 0 kan? Ya. Berarti jawabannya adalah 3,00 cm. Iya. Baik untuk anak kami, tetaplah berlatih. Materinya ada di GCR tadi ya, mungkin ibu yang terlambat ya masukkannya ke GCR, silakan disimak. Nah, kita akan masuk pada satu, coba ya. Oke, kita coba. Nah, setelah kalian tadi mengukur, silakan di kertasnya dituliskan hasil. Ada 2 soal saja. Yang sebelah A dan B. Oke, baik. Jika sudah dikumpulkan ya jawabannya ya. Boleh dikumpulkan jawabannya. Karena kita harus berganti les hari ini, kita nggak boleh juga menggunakan jam orang lain ya. Oke, tetap belajar lagi. Coba peristiwa apa? Kalian sedang belajar apa hari ini? Jangka sorong. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika belajar? Senang, kenapa? Iya, lalu? Menurut kalian tadi ada 3 materi yang ibu kasih. Materi mana yang paling kalian suka? Yang mana? Video kan? Yang langsung. Oh, justru langsung praktek ya. Setelah menyimak videonya, kita melakukan praktek pengukuran. Benar ya? Oke, berikutnya pelajaran apa yang kamu dapat? Apakah kalian sudah lebih paham menggunakan jangka sorong? Sudah. Kemudian apa penerapan ke depannya? Lebih memahami lagi. Dari mana kalian pelajari? YouTube boleh, dan juga boleh materi yang ada di GCR. Terima kasih untuk anak kami. Tetap semangat belajar, karena semangatmu akan menentukan apa yang akan kamu capai di waktu-waktu yang akan datang. Berikan tepuk tangan untuk semua anak. Oke, terima kasih Bu. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, kita masih bertemu lagi ya Bu untuk melakukan observasi pasca observasi ya. Nanti Iya Pak. kita lagi ya Bu. Jadi saya ke kantor Bapak nanti. Iya. Baik Pak. Oke, mari kita Segera Pak ya. Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk Bu Iya. sama Sir. Iya Pak. Aduh, luar biasa tadi ya.
proses pembelajarannya, observasinya Wah, terima kasih Pak. sangat menarik sekali ya. Terima Nah, kasih. jadi setelah ibu melakukan pembelajaran dari observasi, sekarang saya melakukan pasca observasi buat ibu ya, untuk pengembangan lebih lanjut dalam proses pembelajaran. Itu tujuan ibu ya. Nah, jadi ada perlu saya sampaikan sama ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat ibu setelah menyajikan pelajaran tadi? Iya, terima kasih Pak. Saya cukup senang dengan anak-anak itu Pak. Mereka bukanlah anak istimewa, tetapi paling tidak mereka berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan baik Pak. Gitu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kemudian yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang ibu rencanakan? Iya, sejauh ini sebenarnya sudah Pak, karena saya mengawalinya dengan memberikan ice breaking Pak. Walaupun jam pertama nih Pak, karena kita habis upacara itu kan Pak, cukup lelah juga mereka. Mereka habis baris ya Pak ya, ada tadi pengarahan dari Wakase kesiswaan, jadi kayaknya mereka cukup lelah. Jadi ada ice breaking tadi Pak saya sempatkan supaya mereka kembali nyaman dalam pembelajaran dan mereka siap. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dapatkah ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Iya, saya cukup senang Pak dengan respon mereka gitu ya. Ketika saya minta mereka membaca materinya, karena kebetulan sudah saya buat tadi malam di GCR Pak, jadi mereka bisa menyimak menggunakan HP-nya gitu. Jadi itu cukup memuaskan dan saya lihat pembelajarannya cukup berjalan dengan lancar Pak. Oke Bu. Nah, kemudian kira-kira bagaimanakah perkiraan ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang ibu lakukan tadi? Iya, ketercapaiannya lumayan ya Pak ya. Tapi ada tadi dua orang anak yang nampaknya masih kesulitan Pak. Tapi saya kurang yakin juga bahwa mereka kurang tidak bisa. Tapi nampaknya dia mungkin agak mengkomunikasikannya agak sulit ya Pak. Iya Memang itu. tadi pun seperti itu saja. Iya. Nah, kemudian Bu, kira-kira apakah yang menjadi kesulitan siswa dalam proses belajar tadi? Kesulitannya adalah mungkin keberanian mereka untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka pelajari. Ya, kita katakan malu-malu mungkin juga, tapi mereka kurang percaya diri Pak, itu saya lihat. Tapi secara umum mereka sudah cukup percaya diri, kecuali tadi ada 3 orang atau 4 orang ya Pak. Gitu ya Bu? Iya. Nah, terus yang menjadi kesulitan ibu bagaimana kira-kira? Iya, benar Pak. Mungkin saya perlu memperbaiki diri juga ya Pak ya. Jadi sebaiknya materi karena dia diferensiasi konten Pak, mungkin saya bisa mempostingnya di GCR jauh lebih cepat ya Pak ya. Ini kan baru tadi malam, jadi mereka belum sempat membuka. Akhirnya pembelajarannya mungkin bisa ditingkatkan lagi lah dengan cara memposting lebih cepat materi yang akan mereka simak. Demikian Pak. Oke, baik sekali ya Bu. Nah, yang terakhir nih Bu ya, kira-kira solusi mana yang ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan ibu dalam proses pembelajaran tadi? Bagaimana caranya ibu kira-kira mengatasi kesulitan yang ibu hadapi sewaktu melakukan proses pembelajaran? Iya, terima kasih Pak. Kalau ini kan saya sedang berlatih untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Saya berusaha keras untuk menyediakan katakanlah diferensiasi konten minimal 3 lah, minimal 3 materi, dan video adalah hal yang wajib karena toh banyak ya. Yang saya pikirkan adalah Pak, ada kelas namanya sekarang ini metode kelas terbalik Pak. Jadi siswa itu diberikan dulu materinya, mereka menyimak dulu materinya beberapa waktu sebelum kita masuk, sehingga berikutnya tinggal diskusi. Mungkin ini jauh lebih efektif Pak, pikiran saya ya. Barangkali minimal 3 hari sebelumnya gitu, jadi mereka masih cukup punya waktu yang banyak untuk menyimak materi itu sampai mereka puas seperti itu. Dan saya pikir ini akan saya gunakan ke depannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih lah Bu. Ibu sudah bersusah payah melakukan yang terbaik buat satuan pendidikan. Semoga harapan kita di satuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Amin Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Oke. Pak, saya sekalian izin ya Pak, kebetulan masih